Apa yang mendorong Anda mengupload itu? Apa Anda tersinggung atau malah Anda tertarik? Saya perlu bercerita dulu sedikit tentang diri saya. Saya ini sekarang adalah seorang dosen, akademisi. Dulu saya seorang wartawan. Saya bekerja dulu untuk Tempo, lalu saya bekerja untuk Australian Associated Press, untuk Biro Jakarta. Lalu saya sempat jadi wartawan di Washington DC untuk Voice of America. Jadi saya wartawan, Bang Karni. Nah, tetapi lalu saya... Tahun berapa itu di Tempo? Saya tahun 16 96, setelah di Bredel, lalu tahun 94 melamar, lalu di Bredel. Padahal semua kualifikasinya sebetulnya saya sudah masuk gitu. Sampai di Bredel saya. Ya, Bang, saya tahu Bang Karni. Nah, lalu kemudian saya masuk bekerja jadi wartawan. Nah, saya bekerja, saya mengerti proses-proses jurnalisme, dan juga tesis S2 saya di Amerika di Ohio itu mengenai jurnalisme. Itu kualifikasi saya, biar teman-teman di sini tahu dulu siapa saya begitu. Nah, lalu sekarang karena saya sudah agak berumur, agak susah Kok udah berumur, saya aja masih muda yang senior. Maksudnya Bang, ini kan saya udah punya ketertarikan yang berbeda mungkin ya, bukan berumur ya. Nah, lalu saya lebih tertarik untuk menjadi pendidik, menjadi dosen gitu Bang. Nah, saya mengajar sekarang di perguruan tinggi. Nah, jadi posisi ini yang mesti harus dilihat dulu, kenapa lalu saya mengupload video tersebut. Nah, jadi hari Kamis kemarin, ini saya cerita kronologinya Bang. Saya pulang mengajar itu jam 9 malam hari Kamis. Itu jam 9 malam saya pulang. Lalu kemudian saya sampai di rumah sekitar jam 10.30 atau jam 11. Saya makan, kemudian sambil setelah makan sambil menunggu mau mandi, saya mau gosok gigi biar cepat istirahat. Lalu saya buka Facebook karena saya rajin posting macam-macam gitu ya, yang menarik-menarik. Nah, lalu di timeline saya itu muncullah sebuah tautan yang sangat menarik dari media NKRI. Mana Kang? Boleh nggak saya lihat tadi? Ini dia ini. Ini tertanggal 5 Oktober 2016 yang diupload jam 20.52. Nah, ketika saya ketika saya lihat ini, itu sudah banyak yang share, yang banyak yang like, dan juga sudah banyak yang komentar di akun Facebook tersebut. Nah, lalu saya, wah ini apa ini gitu. Dan pertanyaannya juga di sini menarik, pertanyaan dia. Ahok mengatakan ada kebohongan pada Al-Maidah ayat 51. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Nah, lalu kemudian saya tertarik saya dengan semacam blurb gitu ya, jadi semacam pengantar dari ini. Nah, lalu kemudian saya coba klik video tersebut. Setelah saya klik video tersebut, memang betul itu luar biasa menarik begitu. Saya berulang-ulang dengar, rupanya memang ada sesuatu yang sangat sensitif yang dikatakan oleh sumber tersebut. Dan yang mengatakannya adalah seorang pejabat publik. Nah, berdasarkan inilah saya melihat sebagai seseorang wartawan dan sekarang peneliti media, ini kelihatannya saya harus share ke orang bahwa ada loh seorang pejabat publik yang kita gaji, yang kita ongkosi program-programnya itu. Kemudian dia menyinggung sesuatu yang kelihatannya kurang dalam pandangan saya itu mestinya tidak dikatakan karena sensitif di sana. Nah, kalau di sini kan udah jelas ininya itu, tapi saya masih menahan diri. Lalu saya saya dengar lagi itu rekaman video ini berulang-ulang saya dengar. Tetapi tetap saya tidak menghilangkan itu unsur yang saya curigai tadi. Nah, lalu lalu saya transkrip. Nah, setelah saya transkrip, kemudian
saya upload ulang, gitu ya. Saya transkrip lalu saya upload ulang begitu, biar orang-orang tahu juga. Jadi bukan saya klarifikasi Bang Karni, biar tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Bukan saya yang pertama, media NKRI yang pertama. Saya dapatnya dari sini. Lalu kemudian saya tanggalnya nanti bisa dilihat tanggal 6 gitu, yang saya. Nah, lalu terjadi perdebatan setelah diupload. Kemudian ada kawan kita itu Mas Guntur mengomentari saya punya, lalu kemudian saya di tag segala macam, lalu ada perdebatan di sana gitu ya. Malam lalu itu saya juga. Kenapa? Debatnya malam itu juga. Iya, saya lupa mungkin sekitar karena saya waktu itu ya pagi Jumat itu saya tidur jam 2 oleh karena perdebatan itu. Jadi mestinya saya tidur jam 12. Setelah buka-buka ini sebetulnya saya tidur jam 12, tetapi karena perdebatan jadi nggak enak dong, nggak enak di itu gitu ya ditanggapi. Nah kemudian saya tanggapi lalu saya tidur jam 12. Nah kemudian perdebatan itu. Nah kemudian ada sebetulnya yang substansial di sana, yaitu soal transkrip saya yang oleh Mas Guntur dikatakan sebetulnya saya dibilang memelintir, kemudian ada yang dihilangkan. Nah ada sebetulnya yang diperdebatkan itu soal kata pakai di sana, yang tidak ada di dalam transkrip saya, yang di kawan-kawan itu berkeberatan ya. Jadi memang mungkin karena saya ini ya tidak menggunakan earphone, lalu kemudian cuma saya menggunakan ini saja, ini handphone saya Bang Karni. Jadi enggak saya pakai earphone, jadi mungkin itu enggak ke ini gitu, enggak ke transkrip. Tapi tadi saya lihat itu memang ada kata pakai. Saya mengakui kesalahan saya sekarang. Tadi ketika itu memang ada kata pakai. Jadi transkrip saya itu mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah gitu. Jadi begitu. Nah, yang kata pakai itulah yang tidak ada di dalam transkrip saya. Nah, jadi saya mengakui kesalahan saya kalau itu memang tidak ada kata pakai. Tetapi meskipun saya mengakui kesalahan saya persoalan kata pakai, secara semantik bahwa itu tetap di sana ada unsur, sebetulnya ada unsur yang sensitif yang mestinya tidak diucapkan oleh pejabat publik. Nah, lalu kemudian berkembang itu sudah nama saya itu sudah sudah seolah-olah I was framed as a enemy of the people, kira-kira gitulah ya. Saya itu dibingkai menjadi musuhnya orang, bahwa saya ini adalah orang yang menyebarkan kebencian, kayak begitu. Jadi terus saya semua gitu ya, provokator, kemudian penyebar fitnah segala macam gitulah. Kira-kira itu menyebar pagi, tanggal itu Jumat pagi gitu ya. Saya Jumat paginya betul yang sekitar jam 2, jam 3 itu saya dibully habis-habisan. Lalu kemudian jam 6 itu menyebar itu ada screenshot dari saya punya pernyataan. Lalu sorenya saya sudah menjadi jam 5 sore hari Jumat itu sudah menjadi terlapor Bang Karni. Nah jadi saya shock benar. Waduh ini gimana gitu. Saya ini belum pernah berurusan sama polisi begitu. Ini saya kan guru lah. Terus Nah oke, tapi saya tulis di status gitu ya, tulis di status Facebook, ini gimana nih, kawan-kawan ini saya udah dilaporkan, ada nggak yang mau bantu jadi pengacara gitu ya. Nah itu kemudian berdatangan orang-orang yang ini, sampai sekian jam itu sudah banyak yang mau menjadi pembela saya. Nah, tetapi besoknya hari Sabtu ketika saya bekerja, masuk ngantor, karena saya liburnya Minggu sama Senin, saya masuk hari Sabtu, lalu saya sampai di kantor jam 11 itu sudah heboh di kantor. Heboh. Pak Buni, itu baru ada orang telepon. Itu katanya dia nyari Pak Buni dengan kata-kata kasar, membentak, lalu kemudian mau mengancam membawa orang untuk menyerbu kampus kita. Waduh, pikir saya. Itu sudah 2 kali nih Bang Karni. Pertama saya dilaporkan, kedua ada ancaman sekarang. Ini lebih serius lagi, meskipun masih dalam bentuk telepon. Nah ini teror. Tetapi saya bilang, saya ini tidak bersalah, saya tidak takut. Jadi saya bilang bahwa saya ini, stick to my vision. Gitu loh, saya mau mendidik masyarakat bahwa kalau begini faktanya, saya tahu persoalannya. Gitu. Nah kemudian, setelah saya dilaporkan begitu, lalu
saya di inilah ya saya mengajukan diri karena saya mencintai kampus saya, karena sudah memberikan saya macam-macam hal, lalu saya minta untuk mengundurkan diri untuk sementara. Jadi sekarang ini saya nonaktif, Bang Karni. Karena jadi kerusakan yang dibuat oleh tuduhan-tuduhan itu yang tidak berdasar itu sangat merusak. Nah, jadi konteksnya begitu, Bang Karni, dari pihak saya. Kenapa Anda juga melapor ke polisi? Nah, saya saya konsultasi sama kawan-kawan dekat. Bun, kamu kan inilah ya, kamu kan guru, ngapain kamu kok jadi panjang-panjang gitu loh. Oh iya betul, saya setuju sebetulnya, Bang Karni. Nggak usah lah. Bang saya ini aja tugasnya buat mencerdaskan masyarakat saja melalui itu. Kalau sudah ya sudah gitu. Jadi nggak usah dipanjang-panjang. Tetapi setelah saya diskusi dengan Pak Aldwin, pengacara saya, itu lalu kemudian diberikan beberapa pandangan. Bagaimana kalau kamu sih memang ini gitu kan? Kalau Pak Buni kan inilah mau sebetulnya diselesaikan dengan cara-cara yang itulah ya, sesuai dengan kita punya profesi gitu. Tapi bagaimana pihak sana? Bagaimana kalau dia nerusin? Nah, kalau nerusin gimana? Jadi apakah saya yang akan masuk penjara sendiri atau bagaimana begitu? Jadi waduh ini saya deg-degan lagi nih kalau. Jadi oleh karena dibegitukan jadi untuk mengunci yang laporan yang di sana, begitu pandangannya, ya udah kita balik melapor. Nah, saya sebetulnya ini bukan pendapat saya tidak paham hukum, Bang Karni, bukan itu ilmu saya. Jadi ya udah saya manut sajalah sesuai dengan pendapat ahli hukum begitu. Begitu, Bang Karni, dari saya.